Innal hamdalillah alladzi domina sa'adat fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan amaruna bi taqwa wa nahana 'anil ibadil hawa antara sakinata bil mu'minin wal 'aqibatu lil muttaqin anzalal qur'anal karim hudan wa nurul lil muttaqin wa basyiril sabirin arsala rasulal karim rahmatan lil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina amanu wa 'amilus sholihati la nukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la nudkhilannahum mudkhalan karima. Surat Al-Ankabut ayat 6. Sidang Jumat jamaah rahimakumullah. Hari ini hari yang kemarin kita katakan besok hari ini telah menjadi kenyataan dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengabdi dan berbakti ibadah mingguan. Kemudian setiap hari adalah meminta isi. Apabila tidak diisi dengan kebaikan, tentu akan penuh dengan sebaliknya. Sedangkan kita di dunia atau hari ini yang akan kita alami, yang akan kita lewati, yang akan kita jalani hanya satu kali. Di dunia tidak ada kesempatan 2 dan 3 kali. Yang gagal satu kali tidak bisa kita ulangi. Karena gagal hidup berbeda dengan gagal dagang. Gagal hidup lain dengan gagal tani. Gagal hidup tentu beda dengan gagal sekolah. Karena demikian, tentu kita dituntut hidup benar bagil melakukan amal soleh. Itu harus sekalian. Karena memang kesempatannya hanya sekali. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan berbagai amal soleh. Amilus sholihat, yang disebut amal soleh adalah amal muwafiqun li syari'illah, amal yang sesuai dengan syariat Allah. Yang disebut hukum syara, syara'an yasroku syari'atan, hukum syara ada 5. Kita tidak bisa lepas walaupun hanya satu nafas dari hukum syara yang 5. Kita sedang Jumat, berarti kita sedang ada dalam wajib. Kalau orang yang tidak sedang dalam wajib, ada kemungkinan lagi sunat. Dalam wajib tidak, dalam sunat tidak, mungkin dalam yang luar, yang menang. Tidak ada unsur pahala dan tidak ada unsur. Dalam wajib tidak, dalam sunat juga tidak. Dalam umat mungkin dalam keadaan makhluk sesuatu yang bagus. Kalau tidak dari yang 4 itu mungkin berarti ada dalam yang 5. Jadi satu bingkaian saat ini adalah tidak kosong dari hukum syara. Nah, mudah-mudahan walaupun kita tidak sedang dalam wajib, minimal dalam keadaan sedang, sehingga menjadi pahala dan keuntungan. Kemudian kadang-kadang sesuatu itu diberi nama dengan 2 nama atau lebih. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, namanya lebih. Sampai para ulama mengatakan apabila yang namanya banyak itu menunjukkan kemuliaannya. Al-Fatihah namanya banyak, menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah dibanding dengan surat. Al-Fatihah
dalam gerakan sholat disebut juga tasyahud. Kenapa disebut tahiyat? Karena di situ ada kalimat at-tahiyyatu lillah, segala kehormatan milik Allah. Makanya dalam surat An-Nisa ada kalimat wa idza kuntum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan dengan satu penghormatan, rudduha, balaslah penghormatan dan penghargaan itu bi ahsani minha, dengan yang lebih baik. Assalamualaikum dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullah, lebih baik, ada nilai lebih. Kemudian yang memberi salam sampai warahmatullah diberi tambah yang menjawab sampai wabarakatuh. Atau seimbang. Jangan yang memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menjawab hanya waalaikumsalam. Itu minimal. Nah, kemudian disebut juga tahiyat itu adalah tasyahud karena di situ ada lafaz syahadat. Nah, Ibnu Umar mengatakan karena Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahud. Rasulullah SAW mengajar kepada kami tasyahud. Dari mana? Nah, kata Ibnu Umar, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wa thayyibatu terus sampai fil alamina innaka hamidum majid. Berarti yang disebut tasyahud itu seluruh dari at-tahiyyat. Kemudian dikaitkan dengan wa asyara, Rasul isyarat pada tasyahud. Kapan mulai kita isyarat? Ya dari at-tahiyyat. Sampai dalam riwayat masih disebutkan Nabi dalam tahiyat itu qabados syitaini, melipatkan dua jari, al-kinsir wal kinsir, wa halaqahil qatan, lalu beliau membuat satu lingkaran bainal wusta wal ibham, antara jari tengah dan ibu jari, wa asyara bi musbuhi, kemudian isyarat dengan telunjuknya. Sampai Wa'im mengatakan Ra'aituha, aku melihat Rasulullah SAW wa yakubiha, dan menggerak-gerakan selama berdoa. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW la yujawizu basyarahu isyaratahu, Rasul tidak memalingkan pandangannya dari isyarat telunjuknya. Nah, jadi isyarat telunjuk kemudian dilihat, dipandang sampai bergerak dan selesai berdoa. Kemudian itu disebutkan wa tarfu uswihi, ujung telunjuk ini yuhadiya sejajar ala rukbati. Jadi tidak menonjol ke depan, tapi sejajar ujung telunjuk ini dengan sikut, dengan lutut. Kemudian sikutnya mengena ke paha. Seringkali masalah yang ini karena sholat adalah disyariatkan di langit, berbeda dengan zakat, dengan haji, dengan saum, itu di bumi. Makanya keadaan sampai sangat disebutkan barometer bagi amal-amal yang lain. Tidak seluhat, bila sholatnya beres, seluhat satu amal ini akan beres semua amal. Untuk memperbaiki perilaku yang lainnya dari sholat terlebih dulu. Jadi bukan hal yang enteng, bukan hal yang ringan, bukan yang sepele. Ini untuk memperbaiki kehidupan dunia. Dari situ. Seperti itulah Rasul mengatakan. Barakallahu li wa lakum ma fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bi dzikrihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat
gelar Khalilur Rahman, kesayangan Allah. Satu liit ani itu karena beliau adalah orang yang dermawan, datang kepada penguasa-penguasa di saat itu. Bahkan pernah Nabi Ibrahim bersilaturahmi kepada 200 pejabat tinggi, membawa bingkisan untuk 200 orang, masing-masing mendapatkan bingkisan dari itu. Sampai-sampai raja-raja, penguasa-penguasa saat itu mengatakan, wahai Ibrahim, kami telah mendapat kebaikan darimu, mungkin kami bisa membantu apa yang engkau butuhkan dari kami. Kata Nabi Ibrahim, tidak, aku membutuhkan apa-apa dari kalian selain sujud satu kali saja. Sampai sebagian ahli fikih, ahli sejarah mengatakan bahwa sholat sudah ada di zaman Nabi Ibrahim, seperti Nabi berhalal Ibu Haji Rasulullah, seperti ibadahnya Nabi Ibrahim, hanya sujudnya satu kali. Kalau kita dalam satu rakaat, ruku satu kali, sujud dua kali. Tapi kalau dalam ibadah salat Nabi Ibrahim sujud. Makanya pada waktu itu Nabi Ibrahim mengomando, tapi jangan kalian membangkitkan kepala masing-masing sebelum aku membangkitkannya. Kemudian dikomando, kemudian sujud, dan di waktu sujud itulah Nabi Ibrahim berdoa, dan akhirnya begitu bangkit mereka semua masuk agama Nabi Ibrahim, menunjukkan doa di waktu sujud adalah sudah sejak zaman dulu dikabulkan. Aqrabul abdi ma'a rabbihi inda sholat, sedekat-dekat hubungan hamba dengan Tuhannya di waktu sholat. Wa aqrabul, lebih dekat lagi inda sujud, di waktu sujud. Vaksin doa inda sujud, doa yang dijawab. Sering-seringlah, banyak-banyaklah berdoa di waktu sujud, dan yakinlah doamu dikabulkan. Semoga kita menjadi orang yang dikabul doa. Rabbana atina qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.